Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah produk ya teman-teman. Produk ini boleh dibilang tergolong penting untuk teman-teman yang hobi main mobil RC, terutama khususnya mobil RC dengan sistem proporsional atau mobil RC yang lebih ke arah hobi yang profesional ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya mau bercerita sedikit ya teman-teman tentang upgrade mobil saya. Mobil saya MN99S yang beberapa bulan yang lalu yang akhirnya ngadat atau macet karena tersiram ombak atau terkena ombak air laut. Nah, pada saat kejadian itu, pada saat mobil RC-nya terkena ombak di pantai yang cukup membuat mobilnya basah atau cukup membuat mobilnya tenggelam sekalian, tiba-tiba mobilnya tidak mau maju maupun mundur ya teman-teman. Meskipun untuk berbelok kiri maupun kanan bisa, tetapi mobilnya tidak bisa maju atau mundur. Terus lama saya diamkan, dan beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu kemarin saya akhirnya melakukan proses perbaikan. Awalnya saya cuma mau mengganti motornya ya, karena saya pikir mungkin cuma motor atau dinamonya saja yang rusak. Ternyata pada akhirnya saya memutuskan untuk mengganti beberapa part, boleh dibilang melakukan upgrade ke beberapa part dari mobil RC MN99S itu. Nah, salah satu part yang saya upgrade, yang tentu saja karena efek dari mengupgrade elektroniknya adalah saya juga mengupgrade baterainya. Jadi bawaan baterai dari mobil RC MN99S itu saya juga ganti ya teman-teman. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa baterai merupakan salah satu part yang sangat penting untuk mobil remote control, khususnya mobil remote control elektronik ya teman-teman. Maksudnya mobil remote control yang memiliki power yang berasal dari baterai ya teman-teman, atau mobil remote control dengan sistem elektronik. Tentu saja semua mobil remote control dengan sistem elektronik menggunakan baterai untuk dayanya ya teman-teman, untuk menyalakan mobil RC-nya ya teman-teman. Oleh karena itu, baterai sebagai salah satu part yang cukup penting, dimana semakin bagus baterainya, terus semakin besar kapasitasnya, tentu kita bisa bermain mobil remote control dengan durasi yang panjang ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah baterai yang saya upgrade ya teman-teman. Tipenya maksud saya tegangannya 7,4 volt dengan arus atau kapasitas baterainya 2000 mAh ya teman-teman. Baterainya seperti ini ya teman-teman, silahkan dilihat lebih dekat ya teman-teman. Jenis baterainya ini Li-ion ya teman-teman, atau lithium ion baterai untuk mobil RC. Nah, baterai ini seperti ini, di belakangnya ada semacam peringatan ya teman-teman. Pokoknya beginilah modelnya ya teman-teman. Jadi untuk ngecas kabel ini memiliki dua konektor ya teman-teman. Ini orang bilang T-konektor ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Kabelnya ada dua, hitam dan merah. Sedangkan ini adalah kabel semacam kabel program ya teman-teman, atau kabel data lah. Nanti ini akan dikonekkan ke produk yang saya mau unboxing. Oke teman-teman, produk apa yang saya mau unboxing tentu saja yang sangat terkait dengan baterai, khususnya baterai charger ya teman-teman, yaitu oke teman-teman, ini saya perlihatkan produknya. Inilah yang saya mau unboxing ya teman-teman. Ini adalah alat untuk mengisi daya baterai ya teman-teman.
khususnya baterai hobi ya teman-teman, baterai untuk mobil RC atau mobil remote control atau jenis vehicle lainnya ya teman-teman, atau jenis kendaraan mainan lainnya ya teman-teman, bisa boot atau bisa robot ya mungkin ya teman-teman. Nah, yang pertama tentu saja saya akan memperlihatkan ke teman-teman kemasannya ya teman-teman. Mereknya Sky RC. Oh sorry, mereknya seperti ini ya teman-teman. Di bagian atas kemasannya terdapat tulisan Sky RC IMAX B6AC V2. Ini versinya ya teman-teman, versi 2. Kemudian untuk arus untuk mengecas atau mengisi daya itu 6 ampere. Kemudian untuk discharging atau apa ya namanya ya, kebalikan dari mengecas atau discharging itu arusnya 2 ampere ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah ada tulisan AC atau DC dual power. Maksudnya ini ya teman-teman, untuk menghidupkan alat pengisi daya ini bisa menggunakan AC atau listrik dari rumah maupun DC. DC dalam hal ini seperti baterai atau aki ya teman-teman. Makanya di sini ada tulisan dual power. Kemudian di bagian atas, di bagian lainnya terdapat tulisan new features. Terdapat tulisan yang pertama lithium baterai metal, 2 baterai internal resistance meter, dan seterusnya ya teman-teman. Silahkan dilihat ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian atasnya tampilan kemasannya seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sampingnya ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Tulisan IMAX B6AC version 2. Kemudian ada gambar produknya. Kemudian ada beberapa gambar sebagai fitur dari alat pengisi daya ini ya teman-teman. Oke, silahkan dilihat ya teman-teman. Kemudian di sisi yang lain, di sini terdapat tabel atau bagan spesifikasi dari produk ini. Seperti untuk AC input voltase 100 sampai 240 volt. Kemudian untuk tegangan DC-nya 11 sampai 18 volt. Kemudian circuit power maksimal charge atau max charge 50 watt. Max discharge 5 watt. Oke, teman-teman silahkan dilihat ya, teman-teman. Tulisannya apa saja, di sini ada semacam barcode produk ini. Kemudian ada pabrikannya ya, teman-teman, Sky RC Technology.co.limited, made in China. Oke, terus untuk tipe soketnya Europlug atau tipe colokannya ya, teman-teman. Kemudian di sisi lainnya ada tulisan Sky RC IMAX B6AC P2 AC DC dual power professional balance charger garis miring discharger. Kemudian ada gambar produknya ya teman-teman. Kemudian untuk di sisi lainnya sama ya, sisi sebelumnya. Dan yang terakhir di bagian bawah kemasan terdapat gambar produknya. Kemudian untuk input ke pengisi daya ini ada AC input, kemudian DC input. Kemudian untuk jenis sel baterai terdapat beberapa soket ya teman-teman, ada 2 sel sampai dengan 6 sel. Kemudian ada gambar dari bagian produk ini. Kemudian ada tulisan complete range of XH plug-in socket. Kemudian dual power AC DC input. Kemudian temperatur probe socket. Kemudian ada beberapa tulisan atau informasi dalam berbagai bahasa ya teman-teman. Yang ini bahasa Inggris. Terdapat tulisan caution to prevent any possible danger. Please do not charge in a flammable environment. Dan seterusnya ya teman-teman, silahkan dilihat.
Oke, teman-teman, baik kita buka saja ya kemasan dari alat pengisi daya ini ya, teman-teman, biar kita bisa lihat bentuknya seperti apa ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu kita buka kemasannya sudah terlihat ya, teman-teman, produknya. Produknya terbungkus dengan bahan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung lihat saja ya, teman-teman. Ini saya buka. Oke, teman-teman, produknya seperti ini. Untuk seluruh produknya berwarna biru ya, teman-teman. Bahannya ini atau permukaan dari produk ini teksturnya berpasir ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman, persis sama di kemasannya ya, teman-teman, persis seperti di gambar di bagian kemasan ya, teman-teman, seperti ini. Ini di bagian atasnya ya, teman-teman, di bagian atas dari produk ini ada pabrikan atau merek utamanya ya, teman-teman, Sky RC. Kemudian jenis produknya IMAX B6 AC P2 AC DC Dual Power Professional Balance Charger Discharger. Kemudian ini ada beberapa jenis baterai ya, teman-teman. Beberapa jenis baterai yang bisa diisi dayanya melalui alat pengisi daya ini ya, teman-teman. Oke, silahkan dilihat ya, teman-teman. Ada LiVo, Li-ion, LHP 1-6 sel, ada Ni-MH, Ni-CAT 1-15 sel ya. Kemudian ada sirkuit powernya 50 watt. Arus untuk mengisinya yaitu 1,6 sampai 0 ampere, pokoknya begitulah tulisan yang ada pada produk ini ya, teman-teman. Kemudian ini ada tombol BAT atau prop stop, kemudian date in status enter star. Kemudian ini ada output minus plus, kemudian balance socket. Oke, kita lihat di bagian. Oke, sorry teman-teman, yang ini adalah displaynya ya, teman-teman. Di displaynya ini tertutup dengan stiker. Oke, ini kita buka saja ya. Oke, kita tempelkan di sini biar tidak hilang. Nah, seperti ini ya displaynya ya, teman-teman, semacam LCD displaynya. Kemudian di bagian samping ini terdapat soket atau colokan kabel pengisi dayanya ya, teman-teman. Kemudian yang ini ada stiker dengan beberapa tulisan ya, teman-teman, atau beberapa warning. Tulisannya antara lain, please recheck the battery polarity and cell count and plug the battery. Maksudnya ini silahkan diperiksa kembali ya, teman-teman, polaritas baterainya. Silahkan dicek kembali bagian positif maupun bagian negatif dari baterai yang akan kita isi dayanya dan jumlah selnya. Kemudian silahkan pasangkan baterai di soket yang benar dan seterusnya ya, teman-teman. Silahkan teman-teman baca sendiri. Oke, ini sama ya, teman-teman. Bagian samping ini warnanya biru. Secara keseluruhan produk ini warnanya biru dengan tekstur kasar atau berpasir ya, teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ini seperti ini terdapat tulisan IMAX B6 AC atau varian dari produk ini ya, teman-teman. Sekali lagi terdapat juga tulisan untuk mengingatkan ke teman-teman harus hati-hati menggunakan produk ini ya, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman, masih ada tulisan warning dan fire hazard. Kemudian ada semacam QR code, scratch and check. Kayak ini kakinya ya, teman-teman. Kakinya ini bahannya karet ya, teman-teman. Untuk produk ini sendiri bahannya adalah aluminium ya, teman-teman. Kemudian di sisi lainnya ini adalah soket untuk menyalakan alat pengisi daya ini ya, teman-teman. Yaitu bisa menggunakan AC input maupun DC input. Oke, teman-teman.
Kemudian ada lagi semacam peringatan ya teman-teman, warning atau caution atau perhatian ya teman-teman. Di bagian sampingnya ini modelnya seperti headsin ya teman-teman. Ini juga ya teman-teman, modelnya seperti headsin dengan lubang ya teman-teman. Ini mungkin maksudnya untuk sebagai ventilasi ya teman-teman, ventilasi udara agar produknya tidak cepat panas. Oke, yang ini kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah soket untuk memasangkan yang ini ya teman-teman. Ini adalah kabel, semacam kabel program ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, yang ini kabel ini harus sesuai dengan yang ini ya teman-teman, tidak boleh tidak, karena kalau tidak sesuai alat pengisi dayanya bisa rusak atau programnya bisa error ya teman-teman. Baterainya juga bisa rusak, paling tidak baterainya tidak bisa tercas. Oke teman-teman, di sini sesuai dengan fitur yang ditampilkan di kemasannya tadi ya teman-teman, dia bisa mengisi baterai sampai 6 sel ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, 2 sel sampai dengan 6 sel. Oke teman-teman, seperti itulah produknya ya teman-teman. Kemudian kita buka yang lainnya ya teman-teman. Pasti harus ada adalah instruction manual atau buku petunjuk atau manual paper teman-teman. Sebelum menggunakan produk ini, teman-teman harus atau diwajibkan untuk membaca manual ini ya teman-teman. Soalnya ini professional charger, bukan charger sembarangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membaca instruction manual atau buku petunjuknya ya teman-teman. Atau paling tidak kalau teman-teman malas membaca buku petunjuk ini, silahkan teman-teman cari referensi atau cara penggunaannya di YouTube. Di YouTube kemarin saya sudah ngecek, banyak kok yang membahas mengenai charger ini ya teman-teman. Kemudian kita buka yang lainnya ya teman-teman. Nah ini ada beberapa kabel ya teman-teman. Yang pasti yang ini adalah kabel power ke listrik ya teman-teman, untuk kita colok ke listrik, kemudian kita nyalakan chargernya. Kemudian sebentar kita cek. Nah ini teman-teman, ini untuk DC inputnya ya teman-teman. Ini capit buayanya atau jepit buayanya kita pasangkan ke baterai aki ya teman-teman. Kemudian yang ini kita sambungkan ke chargernya ke sini ya teman-teman. Terus yang ini kita sambungkan ke baterai aki ya teman-teman. Yang ini kita colokkan di sini, kemudian ini kita sambungkan ke listrik PLN ya teman-teman. Oke, untuk kabel powernya sudah. Kemudian ini ada beberapa kabel ya teman-teman. Ini kabel untuk menghubungkan ke baterai ya teman-teman. Ada di soket, kemudian ada berbagai bentuk lainnya ya teman-teman. Ada yang memakai jepitan buaya ya teman-teman. Kemudian yang inilah kabel yang utama ya teman-teman. Kabel ini kita colokkan ke sini ya teman-teman. Yang ini harus benar-benar harus dicolokkan ke warna yang sesuai ya teman-teman, tidak boleh tidak, nanti malah chargernya rusak atau baterainya bisa meledak kalau salah posisi ya teman-teman, salah pasangan ya teman-teman. Merah ya merah, hitam ya hitam. Oke, yang ini kita sambungkan ke baterai yang akan kita charger. Oke, saya contohkan saja ya teman-teman, saya simulasikan ya. Ini kita pasangkan dulu, dan ini kita pasang ke baterainya ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian yang ini juga harus kita pasangkan di sini ya teman-teman. Istilahnya ini tadi apa ya, balance soketnya ini harus dipasangkan ya teman-teman. Jangan dipaksa ya teman-teman, karena pokoknya ini jangan dipaksa ya teman-teman, harus sesuai dengan
soketnya ya teman-teman. Nah ini harus terpasang dua-duanya ya teman-teman, karena kalau tidak nanti ketika kita mengisi daya baterainya tidak akan terbaca ya teman-teman. Oke, mungkin saya simulasikan sebentar aja ya teman-teman. Saya akan mencoba untuk mengecas baterai ini ya teman-teman. Oke, ini kita lepas dulu ya teman-teman. Kita menggunakan listrik PLN atau listrik di rumah untuk menyalakan charger ini ya teman-teman. Oke, ini kita colok sini, kemudian yang ini kita pasangkan ke listrik PLN atau kita pasangkan ke colokan yang ada di rumah. Nah ini ya teman-teman, menyala ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah program alat pengisi daya ini, maka kita langsung coba ngecas saja ya teman-teman. Untuk programnya ini silahkan teman-teman baca di buku petunjuknya, atau kalau teman-teman malas membaca silahkan teman-teman cari referensi atau cari penggunaannya di YouTube ya teman-teman. Oke, yang ini kita colok dulu ya teman-teman. Oke, jangan sampai salah ya teman-teman. Merah ya merah, hitam ke hitam, plus ke plus, minus ke minus. Kemudian ini kita pasangkan ya teman-teman. Itu juga jangan terbalik ya teman-teman, jangan dipaksa ya teman-teman. Masing-masing ada pasangannya ya teman-teman. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita sambungkan ke soket balancingnya atau ke balance soketnya ya teman-teman. Pastikan semuanya tercolok ya teman-teman, semuanya sudah tersambung dengan benar. Kalau sudah tersambung dengan benar, teman-teman silahkan program atau mencari jenis baterai yang sesuai ya teman-teman. Kalau sudah, kita tinggal menekan enter atau start. Tekan lama-lama ya. Oke, tekan lagi enter. Nah seperti ini ya teman-teman proses nge-chargernya ya teman-teman. Jadi di displaynya itu ada jenis baterai, kemudian jenis arus pengisi dayanya ya teman-teman, kemudian ada semacam voltasenya ya teman-teman, voltase baterai ini ya teman-teman. Kemudian ini ada tulisan bal atau balancing, ini yang waktu, kemudian ini jumlah daya yang sudah terisi ke baterainya ya teman-teman. Nanti kalau baterainya sudah full, nanti proses mengisi baterainya ini akan mati sendiri ya teman-teman, tetapi untuk displaynya tidak mati ya teman-teman. Sebenarnya baterai ini minggu lalu saya sudah cas dan baterainya dayanya belum habis ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah produk yang saya unboxing ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk mencari alat pengisi daya atau charger untuk baterai mobil remote kontrolnya atau mobil RC-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini silahkan ditekan tombol like-nya. Kemudian kalau teman-teman ingin berkomentar atau mau memberikan saran atau pendapat atau unek-uneknya, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini dan belum mensubscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, ada yang saya lupa. Saya lupa untuk memberikan kesimpulan terkait dengan produk ini. Nah, menurut saya produk ini boleh dibilang
cukup direkomendasikan untuk teman-teman yang main di mobil remote control off-road, terutama teman-teman yang sudah main secara profesional di mobil remote control off-road. Charger ini menurut saya cukup presisi atau cukup akurat dalam mengisi daya baterai charge. Namun menurut saya ada kekurangan dari charger ini. Charger ini tidak memiliki tombol on off atau tombol daya untuk menghidupkan dan mematikan charger ini. Jadi untuk menghidupkan charger ini, ketika kita mencoloknya ke listrik, baik listrik AC maupun DC, chargernya langsung menyala. Dan begitu pula untuk mematikannya, colokan kabel powernya kita cabut. Dan sebenarnya saya juga berharap ada pilihan colokan atau soket untuk kabel USB. Kabel USB itu nantinya kita pakai untuk mengecas baterai drone. Oke, teman-teman, saya rasa itu kesimpulan dari saya. Saya kembali akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.